sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kesempatan ini kita masuk pada materi yang 5 tentang pengembangan soal dan melakukan penilaian dari Bapak Guru Hebat, Bapak Henry Mandalika, Sarjana Pendidikan, berasal dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan materi yang begitu luar biasa, kiranya ini boleh diikuti oleh kita sekalian. Dan tetap stay di sini sampai akhir materi kita. Oke, tidak lama lagi kita akan berikan kepada Pak Henry. Disilakan Pak. Ya, terima kasih host yang luar biasa, Pak Ketua Panitia Lipni Sampakan. Ya. Saya berasa. Terima kasih. Saya berasa di lapangan Gesit Tahuna yang akan bermain bola dan Bapak sebagai komentator pertandingan. Ya, terima kasih Pak, pembukaan yang luar biasa membuat saya menjadi semangat untuk memberikan materi di sore hari ini. Selamat sore buat kita semua peserta Diklat Daring IKI Sangihat 2020. Salam sehat. Semoga sampai sore hari ini masih tetap semangat untuk kita menjalankan aktivitas. Sesuai dengan silabus yang saya terima, jadwal yang saya terima, saya akan memberikan materi tentang mengembangkan soal dan melakukan penilaian di sore hari ini. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebentar yang menjadi bagian-bagian dalam materi ini. Yang pertama kita akan membuat soal pilihan ganda. Selanjutnya kita akan mengelola file. Kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan soal pilihan ganda menggunakan Google Form. Kita juga akan membuat pertanyaan uraian. Kita akan membuat pertanyaan pilihan. Kita juga akan menilai. Jadi sebentar ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Jadi selama 30 menit ke depan saya akan memaparkan, kita sama-sama belajar tentang materi ini. Jadi di kemarin hari di kelas saya tes 2020 umum, saya sudah membagikan 2 contoh tugas, 2 contoh soal yang hari ini akan saya paparkan materinya. Jadi tugas yang kemarin itu, Pak Ketua, apakah share screen sudah muncul di layar? Ya. Jadi ini kelas saya seperti kemarin di DS20 ketika muncul 4 hal ini, forum tugas kelas anggota nilai, berarti saya merupakan pembuat kelas ini atau guru di kelas ini. Nah, kita masuk ke bagian tugas kelas. Nah, Bapak Ibu boleh memperhatikan tugas yang saya berikan saat ini. Nah, soal uraian soal pilihan ganda. Jadi tugas yang saya berikan itu merupakan contoh yang ramai diperbincangkan di room Telegram kita atau di grup di kelas besar kita, di kelas-kelas masing-masing, kelas kita dan kelas Nusa. Nah, di saat ini kita akan belajar membuat soal pilihan ganda yang pertama. Jadi langkah-langkahnya seperti pemaparan di materi 2, materi 2 dan materi 3, kita klik menu buat, tambah menu buat. Di situ ada pilihan-pilihan yang sudah Bapak Ibu dengar penjelasannya kemarin. Jadi ketika kita ingin membuat tugas, kita klik tugas. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus jeli memperhatikan setiap item yang ada di sini. Ya. Poin yang muncul kemarin ada pertanyaan poin 100, apakah di tiap pilihan ganda, dan saat ini akan saya jelaskan juga. Di pertanyaan-pertanyaan kemarin yang saya tampung, saya akan jelaskan juga seperti apa cara pembuatannya. Nah, judul, kita tulis judul terlebih dahulu.
eh, kita pakai soal latihan. Sebagai contoh, petunjuk Bapak Ibu karena ini bersifat opsional, bisa dibuat bisa tidak seperti penjelasan dari Pak Yefri kemarin. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin ini soft Word, PowerPoint, Excel. Jadi kalau dalam Google yang disediakan ada Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet, Google Gambar, Google Form. Nah, untuk kita menggunakan untuk kita membuat soal pilihan ganda, kita menggunakan Google Form atau Google Formulir. Kita klik pada menu formulir dan otomatis formulirnya akan muncul, membuat Google Formulir. Nah, Bapak Ibu, Maaf, saya potong sedikit, ya. Pak Henry. Pak Henry, tolong, masih ada yang chat tadi bahwa tidak dapat melihat materi di layar. Yang kelihatan hanya hitam. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang lainnya juga, atau ada kendala sebelum kita mulai? Henry tidak mubasir. Bagaimana? Sudah? Kelihatan bagus. Jelas, sudah jelas. Oh. Ada ya. Sudah mantap. Kalau sudah kelihatan, kita lanjutkan. Mohon maaf sekali lagi Pak Henry. Silakan Pak Henry untuk materi kita hari ini. Mohon maaf. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, kita memperhatikan dia 100, ketika kita cantumkan 100 dia akan muncul. Nah, poin ini akumulasi dari tiap soal. Jadi, tugas ini poinnya 100. Bisa juga kita tentukan 80, kita bisa tentukan 75, terserah kita sebagai guru yang akan menentukan nilai yang ada dalam tugas tersebut. Nah, untuk saat ini, saya tidak akan menetapkan batas tanggal dan waktu. Topik, sesuai seperti kemarin, saya tetap tentukan pada tugas. Saya tidak membuat topik yang baru, tapi saya menyentuhkan dalam tugas yang nantinya akan kelihatan dalam tugas kelas. Nah, lanjut, kita masuk ke Google Form. Dan ketika kita akan membuat Google Form, otomatis akan terbuka layar yang baru. Jadi tugas kelas tidak akan hilang. Untuk Google Form akan muncul di tampilan layar yang baru. Nah, di sini kita akan mulai membuat soal pilihan ganda. Pertama, kita akan membuat judul. Seperti tadi, jika judul tugasnya soal latihan, untuk judul pada tugas, kita bisa membuat apa saja sesuai dengan tugas yang akan kita berikan. Jadi karena saya guru bahasa Indonesia, saya pakai judul soalnya itu ulangan harian teks cerpen. Nah, ini judul soal saya.
Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu atau punya kreativitas yang lebih dalam menentukan judul soal ini. Nah, deskripsi di sini juga opsional, bisa kita cantumkan, bisa tidak. Ketika kita ingin membuat deskripsi, maka ulangan harian teks cerpen di sini misalnya kita cantumkan KD 3 menginterpretasi unsur teks cerpen. Nah, ini juga akan muncul ketika siswa mengakses Google Form ini, bagian deskripsi ini juga akan muncul. Nah, bagaimana cara kita membuat pilihan ganda? Bapak Ibu silakan perhatikan bagian ini. Nah, bagian-bagian ini yang akan dibuat soal pilihan ganda. Pertanyaan tanpa judul. Di situ kita ganti dengan judul pertanyaan. Nah, di dalam membuat soal pilihan ganda, ada beberapa pilihan yang diberikan oleh Google melalui Google Form. Yang pertama, kita menambahkan pertanyaan, berarti bagian yang baru juga akan muncul. Pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, kita mengimpor pertanyaan. Mengimpor pertanyaan, ketika kita sudah memiliki pertanyaan sebelumnya yang tersimpan dalam Google Drive, maka otomatis kita dapat mengimpor pertanyaan tersebut. Jadi seperti penjelasan dari Pak Jeffrey kemarin, kita seharusnya telah menyediakan, telah membuat soal terlebih dahulu dalam format MS Word, maka ketika dalam membuat soal di Google Form itu tinggal kita salin dan tempel. Jadi kita tinggal copy paste, jadi soalnya akan masuk di sini. Nah, jadi pilihan-pilihan itu ada di sebelah kanan di tiap lembaran soal. Ini kita menambahkan judul dan deskripsi. Jika judul dan deskripsi ini kurang, maka kita boleh menambahkan. Selanjutnya kita menambahkan gambar, menambahkan video, dan menambahkan bagian yang baru atau lembaran yang baru. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut membuat soal, saya akan memberikan tips juga bagaimana kita langsung mencantumkan data siswa. Misalnya ketika kita memberikan ulangan, maka seharusnya di situ ada poin-poin yang harus diisi. Pertama, kita buat nama siswa. Nah, jadi Bapak Ibu silakan perhatikan di sini akan muncul pilihan. Di sini muncul jawaban singkat. Jadi ada pilihan paragraf. Nah, sebentar ketika kita buat pilihan ganda, di sini ada pilihan. Pilihan ganda, kotak centang, drop down yang sudah diberikan oleh Google Form. Nah, kita menggunakan jawaban singkat karena hanya menuliskan nama. Nah, teks jawaban akan tertera di sini, akan diisi oleh siswa. Nah, jangan lupa mencentang wajib isi, karena itu juga akan ketika siswa mengosongkan, maka ketika kita mencentang wajib isi, maka form itu tidak dapat disimpan atau tidak dapat dikirim. Harus mengisi dulu bagian-bagian yang sudah diwajibkan untuk diisi. Wajib isi. Selanjutnya kita pilih tambahkan pertanyaan. Nah, nama siswa, selanjutnya setelah nama siswa, kelas. Ya, opsinya tetap sama. Kita tidak menggunakan pilihan ganda, tapi kita menggunakan jawaban singkat.
seperti ini. Kembali wajib isi. Nah, begitu seterusnya. Perhatikan Bapak Ibu, di sini sudah ada data siswa. Tergantung dari Bapak Ibu guru yang akan mencantumkannya seperti apa. Nama siswa, kelas, hari tanggal, mata pelajaran itu tergantung dari Bapak Ibu. Karena kita dibatasi waktu, saya hanya memilih 2. Jadi nama siswa dan kelas. Nah, perhatikan pilihan yang di bawah sini, tambahkan bagian. Nah, kita klik tambahkan bagian, maka secara otomatis form tadi akan terpisah menjadi 2. Bagian data dari soal itu ada pada bagian yang pertama, dan ketika kita akan membuat soal itu ada pada bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua, judulnya kita menggunakan kalimat-kalimat perintah yang sering kita gunakan di soal-soal kita. Tanya, kerjakan soal di bawah ini dengan cermat. Misalnya kalimat perintahnya seperti itu. Atau bisa juga berilah tanda centang, itu tergantung dari kita guru-guru yang akan memberikan soal tersebut. Nah, untuk lanjut, ketika kita akan membuat soal, kita tambahkan pertanyaan. Nah, otomatis di sini yang muncul pertama yaitu pilihan ganda. Jadi saya akan mencoba soal nomor 1, impor pertanyaan. Jadi saya klik di impor pertanyaan, maka tampilannya seperti ini. Sementara browsing untuk Google Drive saya. Nah, formulir yang pernah saya buat akan muncul di sini, yang tersimpan pada Google Drive saya. Nah, jadi saya coba pakai salah satu soal yang pernah saya buat, soal-soal latihan. Di sini ada texture pen. Nah, klik pada bagian texture pen, materi, kemudian pilih. Klik pilih. Nah, soal yang tadi akan muncul di sebelah kanan di layar, sebelah kanan Anda, sebelah kanan Bapak Ibu, yang dapat diimpor. Ada pilihan pilih semua, maka semua soal yang ada di sini, ada 2 pertanyaan, dapat diimpor menjadi pertanyaan di soal yang akan kita buat di sini. Jadi saya pilih salah satu untuk diimpor, 1 pertanyaan, karena di sini ada 2 pertanyaan. Kita klik impor pertanyaan. Nah, otomatis soal yang kita impor tersebut akan muncul di sini. Jadi soal yang kita impor akan muncul di pertanyaan ini. Nah, kita centang lagi wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan lagi pertanyaan.
Jadi otomatis soal yang tadi akan muncul di layar kita. Nah, pertanyaan yang kedua, kita bisa ketik sendiri pertanyaannya. Kalau kita mempunyai soal di MS Word, boleh kita copy paste pertanyaannya, kita cantumkan di sini. Jadi pertanyaannya misalnya yang mudah saja. Penulisan kata depan yang tepat adalah titik. Nah, opsi pertama, ketika kita ingin buat opsi jawaban, kita klik di opsi pertama, kita buat sendiri untuk option A. Jadi ketik A titik, itu opsi jawaban A. Jadi misalnya opsi jawabannya saya berada di depan. Nah, untuk membuat opsi jawaban yang lain, kita tambahkan opsi. Klik ditambahkan opsi, maka akan muncul opsi 2. B. Saya disiram oleh ibu. Selanjutnya C. Seperti sebelumnya, tambahkan opsi C. Saya dilihat orang. Untuk buat opsi terakhir, opsi D, tambahkan opsi lagi, tambahkan opsi D. Saya diajak teman. Nah, otomatis option ini akan yang akan dijawab oleh anak-anak. Kita centang wajib diisi. Nah, ada tampilan titik 3 di situ, ada deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, acak urutan opsi. Jadi ketika kita ingin mengacak bisa juga, tapi karena ini sudah disusun berdasarkan acak pilihannya ABCD, maka tidak usah digunakan. Nah, ini 2 contoh kita akan membuat soal pilihan ganda. Nah, pada bagian judul, kita boleh menghapus bagian yang telah kita buat ini. Kita bisa gabung dengan bagian atas. Kita bisa juga pindahkan bagian. Jadi soal yang kita buat ini, di sini tidak ada pilihan save. Jadi soal otomatis akan tersimpan pada bagian tugas ini. Jadi soal otomatis akan tersimpan. Jadi kita lihat lagi. Nah, soal sudah jadi seperti ini. Kita tinggal kita kembali ke form yang tadi. Nah, ketika sudah, kita tugaskan. Ini kita akan
pilihan ya, kita tugaskan. Soal ini otomatis akan kelihatan pada kelas yang telah kita ikuti di kelas Google Classroom kelas DDS 2020 akan muncul tugas yang telah kita buat. Nah, ini Henry Mandalika memposting tugas baru soal latihan. Jadi tugas dapat kita akses di kelas yang telah kita ikuti. Nah, jadi ketika kita akan melihat soal, kita klik pada bagian soal ini. Nah, ini contoh soal juga yang telah saya buat, yang telah diberikan kepada Bapak Ibu peserta. Nah, selanjutnya kita masuk dalam soal uraian. Bagaimana cara membuat soal uraian? Kembali kita klik buat, kita pilih tugas, judul, kita buat soal uraian. Nah, topiknya kita cantumkan, tugas, kita buat soal uraian. Pak Liv nih, saya minta 10 menit lagi ya untuk selesaikan materi. Silakan Pak, lanjutkan saja. Tidak apa-apa. Jadi, terima kasih. Nah, kita kembali klik Google Formulir. Ya, sini formnya sedang diakses oleh Google, masih browsing. Ya, ini kita pakai soal uraian juga agar lebih cepat. Nah, untuk membuat soal uraian seperti tadi, pertanyaan ini kita buat, kita isi jelas. Misalnya contohnya tuliskanlah perbedaan teks cerita fabel dan teks prosedur. Ya, soalnya seperti ini. Jadi teks jawaban, dia ada jawaban untuk soal uraian, dia ada jawaban singkat dan ada paragraf. Jadi ada dua pilihan. Jadi kita menggunakan paragraf karena
jawaban yang akan diberikan itu begitu panjang. Jadi sekali lagi jawaban yang akan diberikan begitu panjang. Ini, jadi soal ini otomatis sudah tersave, tersimpan di sini. Nah, jadi sudah masuk dalam Google Form yang kita buat ini. Kita tinggal klik menugaskan atau tugaskan. Kita klik tugaskan. Maka otomatis soal akan masuk di dalam kelas yang telah kita buat. Nah, untuk membuat soal pilihan ganda secara besar sudah saya sampaikan, dan untuk soal uraian juga sudah disampaikan. Mungkin akan berkembang di dalam tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Ketua sebagai host. Untuk penilaian juga nanti mungkin akan berkembang pada saat sesi tanya jawab. Dikembalikan kepada Pak Ketua. Iya, terima kasih Pak Henry. Materinya begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu guru hebat, di saat ini Pak Henry telah memberikan materi yang boleh kita dengarkan bersama. Kurang lebih 35 menit sudah berlalu. Dan diharapkan Bapak Ibu untuk bertanya di hari ini ketika ada hal-hal yang sudah disampaikan tapi kurang dipahami atau kurang dimengerti, disilakan memberikan pertanyaan. Kesempatan hari ini saya berikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Iya, disilakan langsung saja Pak Ibu. Iya Pak, bisa masuk Pak. Halo. Iya, bagaimana? Ada Pak Sarwo Kosana dari SDN 1. Bapak Ahmad, bagaimana ada pertanyaan? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Budi terkait dengan membuat soal pilihan ganda dan soal uraian. Di mana tadi soal pilihan ganda kita bisa langsung masuk kepada Google formulir ya, Google Form gitu kan. Kalau pada Google Form itu maka kalau pilihan ganda itu lain bisa langsung kita lihatnya dengan nilainya. Tapi kalau apakah pada soal uraian itu kita bisa juga Pak untuk langsung tahu nilainya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Siapa tadi yang bertanya? Sorry Pak, Ahmad Basori. Ahmad Basori, iya. Iya. Untuk penilaian masih ada juga pertanyaan soal penilaian. Saya jelaskan sekaligus untuk soal pertanyaan tersebut. Nah, walaupun ada pertanyaan yang muncul seperti itu, saya akan menjawab untuk penilaian. Nah, ketika kita akan memberikan penilaian kepada tugas yang telah kita berikan, apalagi ini tugas uraian, maka yang harus kita perhatikan di sini. Ya, saya cek tugas. Oh, ini soal pilihan ganda. Saya ke soal yang uraian dulu.
Ini soal pilihan ganda. Saya akan langsung memberikan contoh untuk menilai soal uraian, karena kemarin saya memberikan sebuah tugas uraian. Jadi sengaja belum saya periksa, supaya hari ini saya akan memberikan penilaian. Nah, kita klik tugas kelas, ini soal uraian, saya klik. Nah, di sini akan kelihatan tugas diserahkan kepada 20 orang, tugas diberikan kepada 20 orang, diserahkan 25, yang kembali 25. Kita lihat tugas. Jadi, nilai yang tadi diberikan, bisa lihat di sini, saya belum memeriksanya. Jadi saya akan klik salah satu tugas yang telah diserahkan. Ya, tugas dari, nah ini tugasnya Pak Ahmad. Kalian saya lihat tiga tugasnya. Nah, di sini kita akan memberikan penilaian. Ada pilihan-pilihan yang dapat kita berikan. Ini nilai per 100, karena nilainya kita tentukan 100. Kita dapat menambahkan komentar pribadi di dalam tugas yang diberikan. Ini sedang browsing, tidak ada file yang dikirim. Ya. Filenya tidak muncul untuk tanya. Nah, saya sementara dibuka. Nah, di sini filenya kelihatan, ada file screenshot 2020-05, itu yang akan kita nilai. Ini sedang muncul. Ya, ini tugasnya. Ya, ini tugas yang telah dimasukkan. Nah, kita akan memberikan penilaian. Kita pilih kolom nilai per 100 ini. Kita akan berikan berapa nilai yang dimaksud ini. Tentu saja ketika kita memberikan bobot nilai 100, maka kita punya kriteria penilaian tersendiri terhadap nilai yang kita berikan. Nah, misalnya saya melihat tugas ini karena perbedaan yang soalnya tulislah perbedaan dari setiap istilah berikut ini. Ya, ODP, PDP, suspek, karantina, lockdown, PSBB. Nah, sini diberikan di screenshot ya tugasnya, dimasukkan dalam bentuk screenshot, bisa juga dimasukkan dalam bentuk Google Doc. Nah, saya memberikan nilai 85. Nah, yang kita buat ini akan dikembalikan ke siswa. Sini muncul belum dikembalikan. Nah, bagaimana cara siswa mengetahui nilainya?
Kita kembalikan. Sini ada kolom komentar pribadi. Kita tambahkan komentar pribadi. Kita cantumkan komentar kita. Tugas yang dibuat sudah baik. Kita posting. Jadi ketika kita akan mengembalikan hasil ini, maka komentar ini juga akan muncul di dalam tugas ini. Kita bisa mengembalikan kiriman ini, mengembalikan beberapa kiriman jika ada beberapa file yang diberikan. Kita klik kembalikan atau mengembalikan kiriman ini. Nah, kembalikan tugas ke satu siswa. Siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. 85/100. Jadi nilai 85 dari total 100 yang diberikan. Kita klik kembalikan. Nah, jadi Pak Ramli Anca bisa melihat nilainya. Setelah diperiksa, di sini belum muncul yang sudah saya kembalikan. Jadi, nah ini sudah dinilai 1. Diserahkan 25 yang tadinya jadi 24 karena satu orang sudah diperiksa. Nah, akan kelihatan hasilnya. Jadi saya rasa seperti itu. Untuk menjawab prosesnya sama. Soal pilihan ganda juga hampir mirip dalam memberikan penilaian. Ya, dikembalikan ke host. Iya, terima kasih Pak, jawaban yang begitu luar biasa. Saya tanyakan kembali ke Pak Ahmad, bagaimana Pak? Apa bisa dipahami sampai di sini dari penjelasan Pak narasumber kita hari ini? Ya, ya Pak, terima kasih Pak. Itu tadi saya tanya Pak, itu tadi kok saya yang tidak ada file itu di kelas apa itu Pak? Ini di kelas yang saya buat, kelas DDS 2020 umum. Umum ya Pak ya? Iya. Ini tugasnya tidak apa mungkin ketika mengirim ada sedikit gangguan jaringan, maka filenya tidak tercover dikirim. Bukannya di DDS yang itu, yang kelas Nusa Pak? Oh, kalau yang kelas Nusa itu kelas khususnya Bapak. Pasti nilainya tugasnya juga dari situ. Saya pakai DDS 2020 umum untuk materi hari ini. Nanti tugas yang lain belum diperiksa ya Pak, nanti akan boleh dicek kembali. Iya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Luar biasa Pak Ahmad. Luar biasa Dan Pak Ahmad. Pak pemberi materi begitu bersemangat hari ini. Dan selanjutnya, Pak Henry, di sini ada pertanyaan dari Ibu Oktavia Markus SPD dari SMK Negeri Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertanyaannya sebagai berikut, saya akan bacakan. Bisakah menggunakan Android untuk membuat soal di Google Form? Pak Henry, boleh paham ini? Iya, boleh. Oke, silakan penjelasannya Pak Henry. Ibu Oktavia, silakan. Iya. Untuk Ibu Oktavia, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kemarin pertanyaan yang sama dari Ibu Latjuil, kalau saya tidak salah ingat, Ibu Lydia Latjuil mempertanyakan fungsi dari penggunaan dari PC, Google Classroom di PC dan Google Classroom di Android. Jadi fungsi keduanya sama. Perbedaan keduanya itu saya jelaskan kembali, hanya terletak pada bagian forum, tugas kelas, anggota, dan nilai.
kalau di dalam smartphone Android, nilai tidak akan muncul, kita dapat melihat nilai itu pada bagian tugas kelas. Tapi segala sesuatunya sama. Nah, ketika kita akan membuat Google Form pada HP Android atau smartphone, itu dapat dilakukan. Mungkin nanti sebentar saya akan buat salah satu tutorialnya, walaupun hanya menggunakan gambar, bisa dibuat menggunakan smartphone. Jadi di dalam smartphone sebenarnya sudah dibekali oleh aplikasi bawaan dari Google yang sudah dibuat oleh beberapa orang yang boleh dapat diunduh di App Store atau Play Store. Dia ada Gform. Jadi kalau Gform itu Google Form yang berbentuk aplikasi. Kita dapat menggunakan itu untuk membuat Google Form, atau bisa juga ketika kita pakai web browser, misalnya Google Classroom, maka sama halnya akan muncul juga pada tampilan di smartphone seperti yang saya jelaskan menggunakan PC. Jadi buat tugas, selanjutnya kita klik Google Form untuk buat, maka Google Form-nya akan muncul. Kita klik Google Form, maka Google Form itu akan muncul di layar yang lain dan dapat kita buat di situ. Jadi sama cara kerjanya, mungkin bedanya hanya ukuran. Jadi kalau smartphone kecil, mungkin agak sulit kita menjangkau pilihan-pilihan yang begitu banyak. Karena itu di awal sudah diarahkan menggunakan PC itu. Aplikasi bawaan yang jadi itu jawaban saya, dikembalikan ke host. Terima kasih atas jawabannya Pak Hendrik. Saya sudah menerima chat dari Ibu Octavia Markus bahwa dia boleh paham sampai di sini. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mahendra. Bentar ya. Iya, Pak Hendra bertanya, Pak, bagaimana cara mengimpor file yang disimpan di Microsoft Word ke Drive dari SDN Impres Parahanayang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Hendri? Disilakan. Oh ya. Pak Terima Hendri, kasih bagaimana? atas, Boleh paham ya. sampai di sini? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga lihat di chat begitu banyak pertanyaan. Nah, jadi ketika kita akan mengimpor ke Google Drive itu, untuk soal kita menggunakan PC atau smartphone, itu kita dapat menyimpan di Google Drive. Jadi sebentar saya buka Google Drive saya. Ya, semoga dapat diakses. Karena kalau buka Google Drive itu agak lambat Google Drive karena kapasitas yang besar. Saya sudah buka Google Drive. Nah, jadi ketika kita share, kita seperti share ke, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan tampilan-tampilan kita akses. Jadi sekali lagi, ketika kita menggunakan Google Drive itu tidak sulit, sama halnya dengan kita mengakses aplikasi WA atau Facebook, kita bagi. Nah, ini sudah muncul tampilan Google Drive saya. Nah, bisa diperhatikan di sini. Ya, saya tadi agak lambat Google Drive dibuka karena begitu banyak file yang ada di dalam Google Drive.
Nah, Bapak perhatikan di sini ada kolom tambah beban. Jadi klik baru. Nah, kita bisa pilih upload file atau upload folder. Jadi dua pilihan ini, kita bisa upload file atau upload folder sesuai dengan keinginan Bapak. Kita ingin upload per folder file kita agar lebih aman, atau per file itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak. Jadi sekali lagi Google Drive sangat mudah dilakukan menggunakan Google Drive. Yang jadi kendala karena kita tidak terbiasa menggunakan Google Drive. Pasti rata-rata paling lihai tangannya saat ini menggunakan WA ataupun Telegram. Jadi kalau kita menggunakan Gmail, maka Google Drive dapat diakses. Untuk menyimpan seperti ini, Pak. Ya. Dikembalikan kepada host. Ya, terima kasih Pak Henry. Saat ini boleh menjelaskan pertanyaan dari Pak Enda. Dan di sini juga ada pertanyaan Pak. Pertanyaan seperti ini. Pak, saya ingin bertanya, ketika kita membuat tugas pada soal pilihan ganda, apakah bisa pada lembaran berikut kita buat soal uraian atau harus pada folder yang lain seperti dibuat Bapak tadi? Iya, bagaimana Pak? Iya. Terima kasih. Untuk seperti itu bisa dilakukan. Sekali lagi tinggal disesuaikan dengan kreatif siswa. Kenapa saya buat secara terpisah? Karena metode penjelasannya juga supaya runtut. Bisa dibuat seperti itu. Jadi sekali lagi bisa dibuat seperti yang dimaksud oleh penanya tadi. Jadi silakan tambahkan pertanyaan. Selanjutnya pilih bentuk pertanyaan seperti apa. Apakah jawaban singkat atau paragraf, disesuaikan dengan keinginan dari si pembuat soal. Terima kasih, Pak. Dikembalikan ke host. Ya, terima kasih Pak Henry atas penjelasannya. Mohon maaf Bapak Ibu yang pertanyaan belum sempat saya baca satu persatu. Mohon antri dan mohon bersabar sebentar. Dan saat ini kita akan membuka pertanyaan lewat telepon langsung. Silakan bagi yang bertanya langsung ke Pak Henry. Dan saat ini saya sementara mengecek untuk pertanyaan lewat chat. Disilakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu guru? Ada yang masih bertanya saat ini? Sementara masih ada kesempatan beberapa menit lagi ke depan. Disilakan untuk bertanya. Kesempatan yang begitu luar biasa hari ini, disilakan Bapak Ibu. Laili. Ya, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Dan kalau sudah tidak ada, saya saat ini mau mengingatkan kembali kepada kita sekalian yang sudah gabung saat ini,
agar mengisi absensi yang sudah ada. Disilakan mengisi daftar hadir yang sudah ada Bapak Ibu sekalian, dan dimohon ini untuk menulis daftar hadir sesuai dengan nama lengkap Bapak Ibu sekalian. Disilakan. Sekali lagi ditunggu waktu kurang lebih beberapa menit lagi, bahwa kelas kita akan segera ditutup karena waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16.00. Disilakan mungkin satu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian kalau ada. Ya, Pak Ketua. Pak Henry bagaimana? Iya. Iya, tadi saya sempat melihat dan juga teringat pertanyaan kemarin tentang guru-guru eksakta, mereka kesulitan untuk bagaimana cara membuat soal. Jadi karena mereka punya rumus, punya berbagai variasi dalam membuat pertanyaan, jadi mengingatkan kembali ketika ingin membuat pertanyaan untuk soal-soal mata pelajaran eksakta, matematika, fisika, kimia, biologi, ataupun yang membutuhkan gambar-gambar, bisa mencantumkan itu dalam tambahkan gambar. Tapi untuk rumus menggunakan aplikasi bawaan yang ada dalam Windows, yaitu sniping tool. Jadi saya share screen untuk model sniping toolnya ya. Jadi keterbatasan waktu juga tidak dapat memberikan secara jelas untuk soal-soal model seperti ini. Oke, nanti sebentar kita lanjut ke grup Telegram jika room sudah tertutup. Nah, Bapak Ibu, ini model sniping tool. Dia aplikasi bawaan yang ada dalam Windows. Jadi ini Bapak Ibu boleh lihat, ini sniping tool. Ketika Bapak Ibu ingin buat rumus, maka rumus yang ada di dalam filenya Bapak itu kita crop menggunakan aplikasi sniping tool. Misalnya ini tampilan soal. Nah, di sini new, kita free atau rectangular, kita full screen snip, berarti semua layar akan tersimpan. Kita gunakan free untuk awalnya. Nah, perhatikan ada gambar gunting yang akan muncul. Jadi saya akan men-snip pertanyaan ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Jadi misalnya ini rumus, maka rumus itu kita snip dan kita tambahkan ke soal yang akan kita buat. Ya, saya rasa itu dulu dari saya karena kurang dari 2 menit room akan tertutup dan selesai waktunya. Dikembalikan ke Pak Ketua sebagai host. Iya, terima kasih, begitu luar biasa hari ini. Banyak yang tertarik dengan materi kita dan banyak yang bertanya, dan ada juga sebagian yang belum sempat saya bacakan. Tetapi hari ini jam sudah menunjukkan pukul 17.00. Jadi demikianlah segala pertemuan kita hari ini, dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat saya bacakan. Nanti kita akan langsung chat secara pribadi ke Pak Henry. Boleh saja ke Pak Henry atau kepada kelas, agar nanti Pak Henry bisa melihat dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu satu persatu. Tenang saja, Bapak Ibu tidak pernah dilewatkan, tetapi akan segera dibacakan dan dikondisikan sebentar setelah kelas ini ditutup. Jadi sekali lagi, saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kelas kita masing-masing, dan disilakan mengisi daftar hadir dengan
nama yang jelas. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat sekalian saat ini? Iya, oke Bapak Ibu, demikianlah pertemuan kita di saat ini dan dimohon untuk besok hari tetap stay di kelas yang sudah dibuatkan dan diingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang punya mic hidup untuk tidak mengganggu, tolong diperhatikan ini sekali lagi. Ada beberapa orang yang sering saya matikan tapi tetap dinyalakan. Jadi mohon untuk memperhatikan mic yang ada karena mengganggu sekali kelas kita hari ini. Ada beberapa guru yang saat ini mic-nya susah untuk saya matikan, ketika dimatikan dihidupkan kembali. Jadi dimohon untuk kedepannya agar ini boleh diperhatikan untuk kita sekalian. Iya, demikianlah seluruh kelas kita hari ini. Disampaikan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru hebat sekalian yang boleh sama-sama berpartisipasi di sore hari ini. Dan kiranya materi ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita sekalian dan boleh kita praktekkan dalam tugas dan tanggung jawab kita di sekolah kita masing-masing. Itu yang boleh saya sampaikan. Disampaikan selamat sore.